Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Inna yawmakum hadha la yawmun 'azim. 'azzamahu Allah wa syarrafah wa man yarghabu minal ayyami wa 'arafah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man shama thumma atbahu bi sittin min Shawwal faka'annama shama sanatan kullaha. فإذا صعد خطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi syahra siyam wa ja'alahu Allah ta'ala karamatan li jami'il anam. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi ja'ala al-'aynayni a'zama as-sha'a'ir al-islam. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله آمر بإقامة الصلاة والصيام. الله أكبر. صلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. الله أكبر. أيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله. واعلموا أن الله تعالى قد أنزل عليكم يوم العيد، يوم الكرامة والمزيد ويوم البركة ويوم المغفرة والعيد، وعظموه حق التعظيم بالتهليل والتكبير بالله الحكيم، فدعوا فيه بالله العزيز الكريم، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام، كرامة وضيافة لجميع الأنام. من عظمه عظم شأنه ومن أحسن فيه قبل إحسانه. فاسألوا الله تعالى حوائجكم تكون لا تردون خوائبه، إنه من عباده أرحم الراحمين. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berbahasa imtisalul awamirillah wa istinabun nawahi. Takwa yang bisa mendorong kita untuk lebih giat mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan tentunya juga menjauhi segala perintah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas segala curahan rahmat, taufik serta hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, karena baru saja kita selesai menjalankan rangkaian ibadah selama Ramadan sebulan penuh. Betapa bahagia kita sebagai orang yang beriman dengan tugas dan kewajiban agama, dapatkah kita selesaikan dengan baik insyaallah. Semalam suntuk di seantero dunia, kaum muslimin bertakbir, bertasbih, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala sebagai luapan rasa kegembiraan kita menyambut datangnya hari kemenangan bagi kita yang beriman tentunya. Dan di pagi ini pula kita semua berduyun-duyun mendatangi tempat yang mulia ini, lalu diiringi dengan takbir, bahkan tahmid, dan juga baru saja kita melaksanakan salat Id, dan insyaallah dengan penuh kekhusyuan. Sebagai syukur kita telah selesai melakukan puasa, selesai melakukan tarawih, tadarus Al-Quran, mengeluarkan zakat, sedekah dan ibadah-ibadah sosial lainnya di bulan Ramadan ini. Sementara itu, kebahagiaan pun berkah dari setiap wajah kita, setiap muslim muslimah, disertai meluncurnya kata maaf dan doa-doa yang tulus sering diucapkan oleh kita. Ja'alani Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung dan kembali suci dan melawan hawa nafsu. Bahkan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh kata Allah, beruntunglah orang yang selalu mensucikan dirinya, wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Tuhan lalu bersolat, lalu mendirikan salat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bagi kita sebagai orang muslim dalam kapasitas sebagai makhluk sosial, Idul Fitri adalah merupakan Idul Fitri untuk tempat kita untuk bersilaturahmi dengan keluarga, dengan kerabat, sahabat, dan bukan yang lain pun juga demikian pula. Maka tidaklah heran manakala saat Idul Fitri tiba, umumnya kaum muslimin ingin bertemu dan berkumpul dengan keluarga. Hal ini dilakukan atas kesadaran bahwa dalam pergaulan sehari-hari kita, setiap orang dari kita mungkin berbuat khilaf dan salah, disengaja ataupun tidak. Oleh karena itu, pada hari Idul Fitri kita perlu memaafkan satu sama lain, menghilangkan rasa kebencian, dan tentunya menghilangkan dendam di antara kita. Yang mudah mendatangi yang tua, seorang anak kepada ayah bunda, cucu kepada ayah, dan seterusnya, yang seterusnya. Bukankah kita ini disebutkan oleh baginda Rasul kita bahwasanya al-insan ma'ul khatawat lisan, bahwasanya manusia itu memang tempatnya salah dan lupa, cenderung tercemar dengan berbagai salah dan berbagai dosa, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan terlebih terhadap kita sesama manusia. Maka bulan puasa yang dijalani secara utuh, secara tulus, dan dibantu kita untuk menghapus segala rasa yang telah mencemari kepribadian kita, sehingga jati diri kita sebagai manusia yang utuh, yang mulia, yang berakhlak, tentu insya Allah akan kita temukan kembali seutuhnya. Kemudian, mengingat antara ibadah puasa dan Idul Fitri adalah merupakan mata rantai yang tidak akan terpisahkan. Maka salat Idul Fitri yang kita tunaikan selepas berpuasa sebulan penuh ini adalah sebagai saksi kita bahwa kita ini telah melakukan kerja keras untuk mengembalikan fitrah kita sebagai manusia. Maka pantaslah ulama mengatakan bahwasanya, kata ulama, laisa al-'aid liman laisa al-jadid, innamal 'aid liman ta'atahu tazid. Laisa al-'aid, bukanlah itu liman laisa al-jadid, untuk mereka-mereka yang baju baru. Innamal 'aid, dan pastinya itu liman ta'atahu tazid, bagi mereka yang ketaatannya selalu bertambah. Bahkan walaysa al-'aid liman tajammala bil libas wal markub. Ini bukan diperuntukkan untuk mereka yang selalu berdandan dengan baju-baju yang mewah, bahkan kendaraan yang mewah. Innamal 'aid liman ghufira lahu dzunub, dan itu diperuntukkan bagi mereka yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai dosa, menghapus segala kesalahan. Mengapa silaturahmi pun juga demikian. Dalam Islam
posisi bersilaturahmi itu sedemikian tinggi dalam agama kita, karena salah satu perilaku mulia dalam Islam adalah kesediaan kita untuk menjunjung dan menyambung persaudaraan kita di antara kita semua. Hadirin sidang Aid rahimahullah. Di dalam satu riwayat bahwasanya baginda Rasul pernah ditanya oleh sahabat yang lain. Ketika itu sahabat berkumpul dengan baginda Rasulullah, beliau menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling mulia di antara kita?" Lalu Rasulullah pun mengatakan, "Akramun nas atqahum lirabbi." Yang paling mulia di antara kalian adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa usaluhum lirrahim, yang mau menyambung tali persaudaraan, wa amiruhum bil ma'ruf, dan mau memerintahkan kepada yang kebaikan, wa nahahum 'anil munkar, dan mau mencegah kepada kemungkaran. Lalu di dalam silaturahmi itu pun juga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan antara manusia sebagai pihak yang sejajar, yang tidak terbelenggu oleh budaya ewuh paewuh. Oleh karena itu bersilaturahmi tidaklah sepantasnya atau berlaku seanggapan bahwa yang berstatus tinggi harus menjadi pihak yang didatangi oleh yang berstatus rendah. Silaturahmi tidak harus terbelenggu oleh atribut partai. Silaturahmi tidak terbelenggu oleh atribut-atribut kepangkatan antara atasan dengan bawahan, buruh dengan majikan, kuli dengan mandor. Apalagi bersilaturahmi dibubuhi dengan kegagalan, haruslah ada sosial yang tinggi, si kaya dan si miskin. Alhamdulillah, subhanallah. Hadirin sekalian rahimakumullah, kiranya jelaslah bagi kita bahwa hati nurani seorang muslim setelah menjalani ibadah puasa Idul Fitri haruslah lebih menghayati eksistensi dirinya. Ia sadar betul bahwa manusia itu pada hakikatnya bukanlah makhluk pemburu materi, tetapi juga mempunyai kepentingan-kepentingan lain dalam hidup kita yang butuh berhubungan dengan orang lain tanpa ada embel-embel kepentingan materi dan egois, dan juga tanpa mengotak-atik status. Ia memerlukan hubungan antara sesama yang dilandasi cinta dan kasih sayang, sehingga ia sangat peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi, baik masyarakat terlebih yang dihadapi oleh bangsa kita. Ia sadar betul bahwa manusia tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Kesadaran ini tentulah harus dipupuk terus-menerus oleh kita. Tentu memudahkan terwujudnya ukhuwah Islamiyah. Bahkan kita bisa menunjukkan bahasa kebersamaan dan solidaritas yang tinggi, bukan hanya terhadap orang-orang sekitar kita yang muslim, tentu ini pun akan berdampak kepada saudara kita yang bukan muslim. Sebagaimana misi datangnya Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau kita mengirim kepada sejarah, rupanya Idul Fitri ini bagi bangsa kita sebagai bangsa Indonesia bukanlah terbatas sebagai hari raya saja, akan tetapi telah meluas menjadi budaya bangsa, yaitu sebagai momentum untuk saling memaafkan dan menjalin kekeluargaan, baik di kalangan keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan pangkat para bangsa pada umumnya. Untuk itu, di dalam suasana yang bahagia seperti ini, sungguh rugi jika kita telah menyempatkan diri, tidak menyempatkan diri bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya bertanya kepada diri kita, apakah umur kita ini akan tersisa di tahun-tahun yang akan datang? Akankah cukup panjang untuk menunggu kehadiran Ramadan yang akan datang? Ataukah akan cukup umur kita untuk menunggu Lailatul Qadar yang akan datang? Bahkan akankah cukup umur kita untuk menunggu Lebaran di tahun yang akan datang? Mengapa demikian? Karena kita tidak ada yang tahu siapa dan kapan di mana akan dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada saat kemenangan ini, kita seolah-olah mengalami kehidupan baru dalam suasana baru yang penuh dengan kebahagiaan. Maka wajar kalau dalam memeriahkan Idul Fitri umat Islam melampiaskan sukacita dengan keriangan hatinya. Di hari pada umumnya dianggap sebagai hari kebahagiaan dan kemenangan, sebagaimana sudah merupakan gejala umum bahwa tabiat manusia itu selalu ingin mengalahkan sesuatu itu dengan secara meriah. Tak terkecuali kaum muslimin untuk merayakan Idul Fitri, mereka pun cenderung mengadakan acara-acara lebaran meriah, bahkan sering terkesan berlebih-lebihan. Kecenderungan kebiasaan seperti itu memang wajar, meskipun memang harus diperhatikan, karena hal itu terkait dengan arat dan kodrat manusia yang selalu cenderung mengikuti akan hawa nafsunya.
terutama bagi orang-orang yang tipis akan iman. Maka hasrat untuk menikmati kesenangan dunia ini biasanya lebih besar daripada untuk menikmati kesenangan ukhrawi. Lebih-lebih kalau kita maklumi bersama, sekarang ini kita tahu bersama bahwa ini adalah zaman yang ancaroba, di mana manusia pada umumnya sudah tidak takut lagi ancaman dosa dan maksiat, tidak peduli lagi halal dan haram terhadap perbuatan dan pekerjaan yang dilakukan. Bahkan banyak orang yang tega memuaskan akan kesenangannya dirinya sendiri dengan merampok hak orang lain, dengan merampok, dengan korupsi, dengan bahkan dengan berbagai acara-acara yang diadakan. Bahkan kadang-kadang ada yang berkedok keagamaan, seperti yang terlihat dalam paket-paket hiburan di hari raya seperti ini. Barangkali kekeliruan itu akibat seringkalinya makna Idul Fitri diharfiahkan secara tidak tepat, sehingga ia lebih sering diartikan sebagai rukhsah atau keringanan hukum bagi berbuat sesuatu yang hura-hura dan senang-senang melakukan perbuatan dan pemborosan. Apalagi sekarang ini berbagai macam bentuk promosi yang efektif disertai iklan yang gencar lewat teknologi informasi telah menggiring manusia ke arah kehidupan konsumtif. Jiwa dan mental manusia dirasuli dengan aneka ragam produksi, bahkan dipaksa membeli sesuatu apa yang sebenarnya tidak primer, yang pada akhirnya manusia itu seolah-olah menjadi bagian dari materi itu sendiri. Ia hambakan dirinya kepada materi karena seluruh waktunya hidupnya dicurahkan untuk mengejar materi keduniawian. Dan ironisnya, Idul Fitri yang sedianya diisi dengan rohani malah dijadikan orang untuk menyumbar nafsu kebendaan, menumbar kesenangan sedemikian rupa. Barangkali inilah potret kehidupan Idul Fitri yang pernah digambarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya di dalam satu hadis disebutkan bahwa kata Rasul, inna iblis alaihi la'nah, sesungguhnya iblis laknatullah itu selalu yasyahu fi kulli yawmin 'id, di hari raya Id itu selalu berteriak, wa yastami'u anhu indah, lalu kumpullah kawan-kawannya di sisinya, lalu fayaquluna, mereka mengatakan, ya sayyidina man aghdabaka inna naksuruk, wahai Tuhan, siapa yang membuat kau jadi benci, siapa yang membuat kau jadi marah, akan kami pecahkan kepalanya. Fayaqul, lalu iblis mengatakan, la syai'a, tidak ada apa-apa. Walakin Allah Ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala qad ghafara li hadhihi al-ummah fi hadzal yawm, tetapi di hari ini Allah mengampuni ini umat di hari kiamat. Iblis merasa apa yang dilakukannya itu sia-sia, apa yang dilakukan selama itu menjadikan tidak ada berdaya dan tidak ada manfaat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari raya ini, Allah ampuni segala kesalahan kita, Allah ampuni dosa kita, Allah hapus segala kesalahan kita. Maka iblis selalu berteriak. Maka karena iblis ini merasa rugi, maka iblis pun membuat siasat yang tidak ada hentinya. Lalu iblis pun mengatakan, fa'alikum antasqiluhum bil latat, maka tugas kalian adalah sibukkan mereka dengan yang enak-enak, bahkan wasyahawat, sibukkan mereka dengan kesenangan-kesenangan hawa nafsu, atau bila perlu wasyurbil khamr, berikan dia untuk bisa minum-minum kembali arak, minum-minuman kembali yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Hatta yaghdabahullah, sampai Allah benci kembali kepada mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya hari raya itu adalah milik hamba Allah yang benar-benar penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari raya bukanlah ajang untuk berpoya-poya ataupun ajang untuk berhura-hura yang dapat mendatangkan berbagai dosa dan maksiat. Maka sesuai dengan hakikat Idul Fitri, kesederhanaan haruslah diutamakan, baik dalam berpakaian, makanan, maupun kegiatan penyambutan dan sebagainya. Memang kita akui betapa sulit untuk hidup sederhana dalam masyarakat modern, di mana nilai kesuksesan seseorang itu lebih terlihat dari merek mobil yang dia ingin kendarai, lebih terlihat dari pakaian yang dia kenakan, sampai perabotan-perabotan rumah tangga yang dia beli, yang kesemuanya itu diukur dengan segi-segi materi. Namun demikian, bukankah setelah sebulan penuh kita berjihad melawan hawa nafsu, mestinya kita ini harus patut menjadi lebih arif dan bersikap lebih dewasa
dalam menjalani kehidupan ini. Benar, Islam tidak menyangkal adanya sifat materialistik pada diri manusia. Karena Allah sendiri menyebutkan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena sesungguhnya manusia itu saking cintanya dengan harta sehingga membuatnya jadi bakhil. Akan tetapi Islam juga memperingatkan kepada kita akan sikap materialistik dan konservatif. Itu tidak akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Bahkan dapat berakhir dengan kecewaan bila tidak di dunia, terlebih ketika nanti di akhirat di hadapan Allah. Oleh karena itu, kalaulah memang Idul Fitri itu harus kita jadikan untuk momen kemenangan rohani, perlu dirayakan oleh kita dengan semeriah hati, maka adakanlah dengan sesederhana mungkin. Dan yang terpenting lagi, jangan terlepas daripada konteks nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama mengadakan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah dilakukan oleh kita selama bulan Ramadan ini, senantiasa mendapatkan karunia dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan oleh kita selama Ramadan ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Rabbana ya Allah, bagimu segala puji sesuai kebesaran dan ya Allah, kemegahan kerajaan-Mu ya Allah. Pada hari ini, pada hari yang mulia penuh berkah ini, jadikanlah kami orang-orang yang bahagia dan beruntung. Karuniakanlah kami iman yang mantap, hati yang khusyuk, keyakinan yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh yang diterima. Ya Allah ya Rabbana, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah ibadah dan pengabdian kami terlebih depan puasa kami. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang Kau beri nikmat, yaitu para rasul, para nabi, para siddiqin, dan para syuhada, termasuk dan para sholihin. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang kami cintai. Ampunilah dosa kami yang telah lalu, dosa yang akan datang, dosa yang kami sembunyikan dan dosa yang kami tampakkan, dan juga dosa-dosa yang hanya Engkau sendiri yang mengetahuinya. Ya Allah, tuntunlah kami dalam bimbingan kami menuju jalan Ridha-Mu ya Allah, menuju ketinggian asma-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau anugerahkan nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan tersesat. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, kami mohonkan sampaikanlah salawat dan salam kami kepada kekasih kami yang ummi, Rasul yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kami bisa mengenal Zat-Mu, karena berkat beliau kami bisa beribadah kepada-Mu, karena berkat beliau kami bisa menjalankan hukum syariat, bahkan karena berkat beliau kami bisa berkumpul bersaudara di sini. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika kamalika ala asyrafil ibadik sayyidina maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah samma hadha syahr Ramadan li'annahu ta'ala yarhamu fihi dhunubul insan wa qadamahu biyawmil 'aid alladhi harrama 'alaykum fihi as-siyam liyafatan li jami'il anam. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada wa kafara
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. الله أكبر. صلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه إمام الأبرار وشباب الكفار وشفيع الأمة إلى عزيز الجبار. الله أكبر. أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. أوصيكم عباد الله والذين هم محسنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واصلح جميع أولاد المسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وأعد كلمتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا مشكورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله الله أكبر والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.